Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurayeni dari kelompok 9. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang teaching at the right level. Seharusnya video ini dibawakan 2 orang, namun saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sehingga saya mewakili kelompok kami untuk menyampaikan materi ini. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian teaching at the right level. Teaching at the right level merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada tingkat kemampuan peserta didik. Artinya, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya pada saat pembelajaran atau membuat suatu proyek. Sedangkan menurut Mubarokah, bahwa teaching at the right level merupakan pendekatan holistik yang dapat beradaptasi, yang membantu sistem pendidikan fokus pada dasar-dasar dan meningkatkan pembelajaran untuk semua. Sedangkan menurut Surya mengemukakan bahwa teaching at the right level merupakan salah satu semangat di Merdeka Belajar, di mana pembelajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awalnya. Salah satu aspek dari pendekatan ini adalah penggunaan asesmen kemampuan awal yang komprehensif untuk menentukan tingkat kemampuan setiap siswa dalam berbagai mata pelajaran. Setelah tingkat kemampuan siswa teridentifikasi dan mereka ditempatkan dalam kelompok belajar yang sesuai, yang memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang tepat dan relevan bagi setiap kelompok. Dengan menggunakan teaching at the right level, diharapkan tidak ada siswa yang terlalu terpinggirkan karena kesulitan atau terlalu terbebani karena materi yang terlalu sulit. Sebaliknya, setiap siswa akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar karena materi diajarkan dengan pendekatan yang tepat untuk mereka. Yang kedua, alur pelaksanaan teaching at the right level. Teaching at the right level memiliki alur pelaksanaan yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan belajar siswa. Alur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran dilakukan secara tepat, mulai dari identifikasi kemampuan hingga evaluasi hasil belajar. Pelaksanaan TAR bersifat siklikal dan fleksibel, memungkinkan guru untuk terus menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan perkembangan siswa. Berikut alur perencanaan dan pelaksanaan berbasis pendekatan TAR dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, guru merancang pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran berbasis asesmen dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal dan diferensi pembelajaran. Yang keempat, guru mengimplementasikan rancangan pembelajaran. Kelima, guru melaksanakan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif dapat digunakan guru untuk penyusunan asesmen awal pembelajaran selanjutnya.
Prinsip-prinsip teaching at the right level. Prinsip-prinsip adalah landasan filosofis yang membedakannya dari model pembelajaran tradisional yang berbasis kelas. Prinsip ini memastikan bahwa pembelajaran selalu berpusat pada kebutuhan individu siswa dan bersifat adaptif. Berikut beberapa prinsip pendekatan teaching at the right level. Yang pertama itu penilaian awal atau assessment. Prinsip pertama dalam TAR adalah melakukan penilaian awal terhadap kemampuan dasar siswa, khususnya dalam literasi dan numerasi. Penilaian bersifat sederhana, cepat, dan langsung, bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa secara aktual. Dengan hasil penilaian ini, guru dapat mengelompokkan siswa ke dalam kategori kemampuan yang relevan. Yang kedua, prinsip pengelompokan berdasarkan kemampuan. Setelah penilaian awal dilakukan, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan berdasarkan kelas atau usia. Ini adalah prinsip revolusioner dalam sistem pendidikan formal yang biasanya mengandalkan struktur kelas tetap. Pengelompokan fleksibel ini memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang lebih tepat sasaran dan relevan. Selanjutnya, prinsip pengajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Prinsip ini menekankan pentingnya diferensiasi dalam pengajaran. Guru harus menyesuaikan metode, materi, dan aktivitas pembelajaran dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Misalnya, siswa yang belum bisa membaca akan diberikan aktivitas fonik dan pengenalan huruf, sementara yang sudah lancar membaca akan diajak berdiskusi isi teks. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang aktif dan yang menyenangkan. Jadi, pembelajaran harus bersifat aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Aktivitas seperti permainan, edukatif, kerja kelompok, dan penggunaan bahan lokal sangat dianjurkan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik siswa. Prinsip ini juga meningkatkan humanistik dalam pendidikan, di mana proses belajar tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial, empati, dan rasa percaya diri. Selanjutnya, prinsip pemantauan dan evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak mengintimidasi, bertujuan untuk melihat apakah siswa mengalami peningkatan kemampuan dan apakah strategi pengajaran masih relevan. Pemantauan ini memungkinkan guru untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Selain itu, data hasil pemantauan dapat digunakan untuk refleksi dan perbaikan program pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip pelatihan dan pendampingan guru. TAR tidak berjalan efektif tanpa dukungan terhadap guru. Oleh karena itu, prinsip pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Guru perlu dibekali dengan pemahaman tentang filosofi TAR, teknik penilaian diagnostik, strategi pengajaran diferensiatif, dan cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya, pendekatan teaching at
the right level. Teaching at the right level merupakan sebuah pendekatan pedagogi yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran dengan memastikan bahwa pengajaran di kelas dimulai dari tingkat pemahaman aktual seorang anak, bukan berdasarkan usia atau tingkatan kelas formalnya. Berikut beberapa pendekatan teaching at the right level. Yang pertama itu pendekatan diagnostik. Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran diawali dengan penilaian awal untuk mengidentifikasi kemampuan dasar siswa, terutama dalam aspek literasi dan numerasi. Penilaian ini dilakukan secara sederhana dan cepat, namun mampu memberikan gambar yang akurat mengenai tingkat pemahaman siswa. Hasil dari penilaian ini menjadi dasar selain pengelompokan siswa dan perencanaan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, pendekatan berdiferensiasi. Setelah kemampuan siswa diketahui, pendekatan selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pendekatan ini, siswa tidak lagi diajar berdasarkan kelas atau usia, melainkan berdasarkan tingkat kemampuan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa level kemampuan dan memberikan materi serta metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri, sehingga mereka tidak merasa tertinggal dan terlalu mudah dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, pendekatan partisipatif dan interaktif. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk aktif dalam proses belajar. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara langsung, seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, penggunaan alat bantu visual, serta kegiatan membaca dan berhitung yang kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menyenangkan. Selanjutnya, pendekatan adaptif dan berkelanjutan. Salah satu kekuatan utama dan pendekatan TAR yaitu sifatnya yang adaptif dan berkelanjutan. Proses pembelajaran tidak berhenti pada satu siklus saja, melainkan terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan perkembangan siswa. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif. Pelaksanaan TAR juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Terakhir, TAR menggunakan pendekatan kontekstual dalam menyusun materi dan metode pembelajaran. Materi yang digunakan disesuaikan dengan lingkungan dan pengalaman sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan realitas yang mereka, sehingga meningkatkan daya serap dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan.